Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Arinta Widyasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Betani School Salatiga. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Kusdi sebagai fasilitator dan Ibu Rohana Dewi sebagai pengajar praktik. Dalam video kali ini, saya akan menjabarkan mengenai tugas ruang kolaborasi dalam modul 2.1, yaitu analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi di jenjang TK. Adapun tujuan pembelajaran dalam tugas ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yuk kita simak bersama. Sebelum kita memulai analisis kita kali ini, mari kita menengok kembali pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Sekarang, saya akan mengajak Ibu dan Bapak Guru untuk menyimak skenario pembelajaran pada jenjang TK. Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik dalam 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini, Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi satu-satu. Kemarin, sebenarnya, ia telah memperkenalkan materi ini juga. Namun, saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajaran sebagai berikut. 1. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi satu-satu ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. 2. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron, karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Maka, instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarkannya. Misalnya, A. 5 sendok di rumah. B. 7 lembar daun kering di luar rumah. C. 8 batu kerikil di sekitar rumah. D. 10 buah tutup botol di dapur, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 mode. A. Secara tertulis, yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. B. Dengan audio, yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Kemudian yang keempat, saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. Kemudian yang kelima, karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri, sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. Kemudian, di poin ke-6, untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi satu-satu dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, ia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung.
Nah, itulah skenario pembelajaran yang kami dapatkan dari LMS. Kemudian, di LMS juga terdapat beberapa pertanyaan memandu yang akan membantu CGP untuk menganalisis lebih dalam mengenai skenario tersebut. Dan berikut adalah pertanyaan nomor 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bu Ceria yaitu 1. Kesiapan belajar murid, yaitu melakukan asesmen awal dengan wawancara singkat terkait pemahaman murid tentang korespondensi satu-satu. Selanjutnya, hal tersebut digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Apakah murid dapat mengerjakan tugas dengan mandiri atau didampingi orang tua? Kemudian yang kedua, dengan melakukan Zoom meeting selama 30 menit di pagi hari dengan tujuan untuk mereview kemampuan korespondensi satu-satu guna membantu kesiapan belajar murid. Yang kedua adalah minat. Bu Ceria memberi kebebasan kepada anak dalam menentukan bahan yang akan dipakai untuk mengerjakan tugas, kemudian menggambarnya. Bu Ceria juga memberikan kebebasan waktu kepada anak dalam mengerjakan tugas sesuai dengan suasana hati dan waktu luang orang tua. Kebutuhan belajar yang ketiga adalah profil belajar. Praktik pembelajaran Bu Ceria memperhatikan profil belajar murid yang menitik beratkan pada preferensi gaya belajar murid. Bu Ceria menyampaikan instruksi dengan cara tertulis untuk mengakomodir murid dengan gaya belajar visual dan audio yang dikirimkan melalui WA untuk mengakomodir gaya belajar murid auditori. Berikut adalah pertanyaan pemandu kedua, yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan gaya belajar muridnya? Bu Ceria melakukan beberapa hal untuk menentukan kebutuhan belajar muridnya, yaitu membuat kegiatan berjenjang atau melakukan tugas secara mandiri atau didampingi orang tua. Yang kedua, memfasilitasi lama waktu yang dipakai murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan situasi yang diinginkan dan kelonggaran waktu orang tua. Yang berikutnya, membuat janji temu dengan siswa dan orang tua secara individual guna melakukan umpan baik berkelanjutan. Yang berikut ini adalah pertanyaan pemandu ketiga. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Bu Ceria? Bu Ceria melakukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Mari kita bahas diferensiasi konten terlebih dahulu. Bu Ceria memberikan instruksi dengan 3 cara yang berbeda, yaitu secara tertulis, secara audio atau rekaman, dan melalui Zoom. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Bu Ceria memberikan kebebasan kepada murid untuk mengerjakan tugas secara mandiri atau didampingi orang tua. Dan Bu Ceria juga memberikan kebebasan kepada murid untuk menggunakan bahan yang dimiliki di rumah masing-masing murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga yang dilakukan oleh Bu Ceria adalah diferensiasi produk. Hal tersebut dapat dilihat dari foto hasil karya menggambar murid-murid yang bervariasi sesuai dengan kesukaannya. Berikut ini adalah pertanyaan pemandu keempat, yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bu Ceria melakukan penilaian berjenjang di awal. Dengan hasil, ada murid yang sudah mampu dan ada murid yang belum mampu. Yang kedua, Bu Ceria melakukan penilaian dari hasil foto karya anak yang telah dikirimkan oleh orang tua melalui WhatsApp. Lalu, Bu Ceria bertanya kepada orang tua terkait proses murid dalam mengerjakan tugasnya, apakah mandiri atau dibantu. Demikianlah analisis skenario pembelajaran pada jenjang TK. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.